Watashi wa Nihongo no kyoushi desu. Watashi ga Nihongo no kyoushi desu. Bedanya apa ya? Minasan konnichiwa, BGB no Riju desu. Kali ini kita akan pelajari tentang partikel ga. Partikel ga itu tidak ada artinya. Penjelasan digunakan sebagai partikel yang mengidentifikasikan subjek atau objek. Tambahan, partikel ga juga dipakai sebagai penanda objek untuk kata sifat tertentu seperti hoshi, suki, hitsuyo, dan sebagainya. Hoshi itu ingin, suki suka, hitsuyo itu perlu atau butuh. Selain itu, partikel ga juga digunakan sebagai penanda objek pada kata kerja bentuk potensial. Jadi yang artinya bisa, kanjinya tidak ada. Rumusnya subjek atau bisa juga objek yang diidentifikasi atau ditekankan tambah ga tambah predikat. Contohnya, enpitsu ga arimasu. Enpitsu ga arimasu. Artinya ada pensil. Jadi yang menandakan objeknya atau yang diidentifikasinya yang ada itu apa, itu ditandai dengan partikel ga. Memang biasanya berpasangan sih sudah kata kerja arimasu ini sama partikel ga. Itu selalu pakai ga memang. Daidokoro ni haha ga imasu. Daidokoro ni haha ga imasu. Di dapur ada ibu. Jadi ini imas juga sama seperti arimas juga, cuma beda penggunaan. Kalau imas ini digunakan untuk makhluk hidup. Kalau arimas itu untuk benda mati. Seperti pensil itu enpitsu. Jadi pakainya arimas. Karena ini haha ibu termasuk makhluk hidup, jadi pakai imas untuk menyatakan keberadaan. Dan untuk arimas dan imas ini itu selalu pakai partikel ga untuk menandakan objeknya. Taigo ga hanasemasu. Taigo ga hanasemasu. Saya bisa berbicara bahasa Thailand. Oke, bahasa Jepang itu sering meniadakan subjeknya karena biasanya sudah pasti diketahui kalau kalimat pernyataan itu pasti subjeknya ya pasti watashi. Taigo ga hanasemasu. Saya bisa berbicara bahasa Thailand. Sawadika. Ini tadi yang bentuk potensial yang artinya bisa. Di sini bisa berbicara hanasemasu, jadi pakainya partikel ga. Sugi no reibun. Atarashii sumaho ga hoshii desu. Atarashii sumaho ga hoshii desu. Artinya saya ingin smartphone baru. Ini juga tidak perlu lagi kita menyebutkan keseringan, tidak perlu kita keseringan menyebutkan watashi wa. Anatawa itu enggak perlu. Karena kalau kalimat pernyataan itu pasti subjeknya watashi. Kalau kalimat pertanyaan itu biasanya pasti ya anatawa atau orang yang ditanyakan. Jadi kita enggak perlu menyebutkan subjeknya lagi kalau dalam bahasa Jepang. Atarashi sumaho ga hoshii desu. Jadi ini partikel ga-nya berfungsi untuk menyatakan objek dari hoshi, ingin. Berikutnya, Anya wa peanuts ga suki desu. Anya wa peanuts ga suki desu. Anya suka kacang. Ini sama seperti di atas juga menandakan subjek dari kata sifat. Kata sifatnya di sini suki, suka. Anya wa peanuts ga suki desu. Ninjin wa kirai. Anata wa watashi ga mamorimasu. Anata wa watashi ga mamorimasu. Artinya mengenai kamu, itu akulah yang akan melindungi. Di sini berarti kalimat
seperti yang ditekankan itu adalah watashi ga. Artinya akulah yang akan melindungi, bukan orang lain. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan sedikit perbedaan partikel ga dengan wa untuk nuansanya. Watashi wa Nihongo no kyoushi desu. Watashi wa Nihongo no kyoushi desu. Mengenai saya adalah guru bahasa Jepang. Ini kalimat pernyataan biasa saja, sederhana, untuk memberikan informasi baru. Lalu ini watashi ga, ini yang pakai partikel ga-nya. Watashi ga Nihongo no kyoushi desu. Ya, sayalah yang merupakan guru bahasa Jepang. Oke, jadi perbedaan antara dua kalimat ini nuansanya itu, kalau yang pakai partikel wa itu kita cuman memberitahukan aja watashi wa mengenai saya, itu topiknya saya. Nihongo no kyoushi desu, ini adalah informasi yang ingin kita sampaikan, yaitu Nihongo no kyoushi desu adalah guru bahasa Jepang. Kalau yang pakai ga ini, watashi ga Nihongo no kyoushi desu, artinya akulah yang merupakan guru bahasa Jepang. Kita bisa menggunakan yang pakai ga ini, misal kita ada di orang banyak, itu ada yang macam-macam orang, jadi kita ingin menyampaikan kitalah yang Nihongo no kyoushi itu, kitalah yang guru bahasa Jepang itu. Jadi sederhananya itu, yang kalau kita pakai partikel wa itu kita lebih menekankan ke informasi tentang Nihongo no kyoushi-nya. Kalau kita pakai yang ga itu, kita lebih menekankan ke watashi ga-nya. Untuk informasi Nihongo no kyoushi-nya itu kita anggap sudah, lawan bicaranya itu sudah tahu, dan yang ingin dia cari tahu itu yang si subjeknya. Dia ingin mengidentifikasi si subjeknya. Terakhir bonus nya haha inakute samishi. Oke, ini adalah kalimat dari Anya Pojar dari anime Spy Family. Intinya Anya kesepian, nggak ada ibu. Oke, kita udah belajar tentang partikel ga dan partikel wa. Nah, tapi dalam bahasa Jepang malah kebanyakannya mereka itu sering membuang partikelnya, seperti yang kalimat a-nya ini. A-nya dia ngebuang partikel wa-nya. Harusnya kan a-nya wa, topiknya a-nya, lalu haha dia ngebuang lagi partikel ga-nya, haha ga. Inakute, haha inakute, itu tidak ada ibu. Ini yang tadi partikel imas tadi yang artinya ada, itu negatifnya inai atau imasen. Karena itu selalu pakai partikel ga kan. Nah, karena udah diketahui, jadi itu nggak masalah dibuang, kalimatnya tetap bisa dimengerti. Jadi ini kita bisa membuang partikel wa-nya dan juga partikel ga-nya. Samishi artinya sepi, kesepian. Ini bisa dibaca samishi, bisa juga dibaca sabishi. Kita udah capek-capek belajar partikel ga, partikel wa, dan partikel lainnya. Tapi orang Jepangnya malah sering ngebuang partikelnya saat bicara sehari-hari. Kotobanya enpitsu, pensil, daidokoro, dapur, haha, ibu, atarashi, baru, hoshi, ingin, suki, suka, peanuts, kacang, mamoru, melindungi, kyoshi, pengajar, taigo, bahasa Thailand, sawadika, samishi atau sabishi, sepi, kesepian.